Anak, sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masuk ke materi pelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang surah An-Nasr, yaitu materi yang pertama yang terdapat dalam buku Pendidikan Agama Islam kelas 3. Ya, bukunya seperti ini, buku P-nya. Umi harapkan kalian semua sudah memilikinya ya. Baik, surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Terdiri dari 3 ayat ya. Surat ini merupakan surah yang ke-110 yang terdapat dalam Al-Quran. Tergolong ke dalam surah-surah Madaniyah, karena surah ini turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Hijrah itu artinya berpindah tempat ya. Adapun surah-surah yang turun di kota Mekah namanya surah Makkiyah ya. Namun sebelum kita baca surah An-Nasr, Umi akan jelaskan secara ringkas tentang asbabun nuzul ataupun sebab-sebab turunnya surah An-Nasr ya. Sebab-sebab turunnya surah An-Nasr ini terkait ke dalam 2 hal. Yang pertama menceritakan tentang kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin pada waktu peristiwa penaklukan kota Mekah, yaitu pada peristiwa Fathu Mekah, di mana pada peristiwa tersebut kaum muslimin memperoleh kemenangan ya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyaknya masyarakat bangsa Arab yang sebelumnya belum memeluk agama Islam berbondong-bondong memeluk agama Islam, karena mereka melihat kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Mereka meyakini bahwa benar-benar Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah ya. Hal ini tentunya sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah diutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Itu yang pertama. Yang kedua, surat ini juga menjelaskan ya tentang sebab isyarah ya, semakin dekatnya Rasulullah Muhammad SAW berpulang ke rahmatullah atau wafat ya. Karena setelah surah ini turun, Rasulullah Muhammad SAW memanggil putrinya Fatimah radhiyallahu anha dan mengatakan kepada putrinya bahwa sebentar lagi beliau akan berpulang ke rahmatullah atau akan wafat ya. Sehingga putrinya menangis ya, bersedihlah karena ayahnya yang selama ini berjuang ya akan segera berpulang ke rahmatullah, akan wafat. Namun tiba-tiba setelah itu putrinya Fatimah tersenyum ya. Karena apa? Karena Rasulullah membisikkan, la tabki ya, jangan menangis ya. La tabki, jangan menangis, kata Rasulullah, karena melihat putrinya Fatimah radhiyallahu anha menangis setelah mendengar Rasulullah mengatakan kepada putrinya bahwa Rasulullah sebentar lagi akan wafat. Otomatis putrinya bersedih ya, sehingga putrinya menangis. Namun Rasulullah SAW
berkata kepada putrinya, la tabki, jangan menangis, karena sesungguhnya engkau adalah uh, seorang dari keluargaku yang pertama kali akan menyusulku, ya. Jadi itulah ya tentang sedikit asbabun nuzul ataupun sebab-sebab turunnya surah An-Nasr ini, ya. Sekarang mari kita baca surah An-Nasr ini. Siapkan buku cetakmu, kita akan baca bersama-sama. Sekarang buka buku painya halaman 3. Kita akan belajar membaca surat An-Nasr, ya. Namun sebelumnya nanti akan Umi jelaskan sedikit hukum bacaannya, sekedar untuk pengenalan saja. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini ada huruf zai, yang di depannya ada huruf mad asli, huruf alif yang didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Maka membacanya 2 harokat atau 2 ketukan. Jaa. Ini hukum bacaannya mad wajib mutasil. Membacanya 5 harokat atau 5 ketukan. Jadi setiap ada huruf hijaiyah yang terdapat benderanya seperti ini, membacanya 5 harokat, mad wajib mutasil, ya. Terus di sini ada lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berbaris domah. Jadi lafaz Allahnya dibaca tafhim atau tebal, ya. Terus ada alif lam qamariyah, membacanya jelas. Umi ulangi sekali lagi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Lanjut ayat yang kedua. Ayat yang kedua bunyinya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di sini ada nun yang bertasydid. Setiap huruf yang bertasydid membacanya ditekan, ya. Terus di sini ada huruf qalqalah, dal. Ingat huruf qalqalah baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Jadi membacanya memantul. Di sini juga ada huruf mad asli seperti huruf alif yang didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Di sini huruf ya sukun atau ya mati. Ada 2, ya, didahului oleh huruf yang berbaris kasroh di bawah. Jadi membacanya 2 harokat. Pembacaannya mad asli atau mad tabi'i. Di sini juga ada lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berbaris di bawah atau kasroh. Maka lafaz Allahnya dibaca tarkik, ya, tipis, ya. Umi ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lanjut ayat yang ketiga. Bunyinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, Umi ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di sini juga ada huruf ba yang bertasydid, membacanya ditekan, ya. Terus ada huruf alif, ya, mad asli, ya. Terakhir di sini ada mad iwad yang ditandai dengan tanwin, ya, di akhir, ya. Jadi demikian bunyi bacaan huruf An-Nasr. Nanti kita bisa ulang-ulang, ya nak, ya, di rumah. Kalian ulang-ulang terus sampai hafal. Selanjutnya kita baca artinya. Arti ayat yang pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Bunyi ayat yang kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Arti ayat yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Jadi apabila kita telah mendapatkan pertolongan dari Allah, baik berupa kemenangan atau pertolongan yang lain, kita harus banyak memuji Allah dengan cara
bertasbih, bertahmid, bertakbir ya. Tasbih, bunyi bacaan tasbih apa? Subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar ya. Dan juga kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat ya. Demikian ya yang dapat Umi sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti terakhir ada rangkuman yang bisa kalian salin di buku tulismu. Namun sebelum kalian menulis rangkuman, ingat awali dulu di atasnya dengan menulis basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ingat kalau menulis Arab dari arah kanan ke kiri, berlawanan dengan seperti kita menulis tulisan Latin ya. Tulis basmalah dari awal ke kiri. Bacaan basmalahnya kalian bisa lihat di awal tadi, di awal surah An-Nasr tadi ada lafaz basmalahnya ya, kalian bisa salin dari sana ya. Selanjutnya kalian tulis harinya dulu, hari dan tanggal di pojok kiri atas, baru ditulis rangkuman ya. Terakhir nanti kalian garis tutup satu ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.